Ya, selamat siang saudara. Senang sekali saya Herdina Suherdi kembali menjumpai Anda dalam Dialog TVRI, dan tema kita siang hari ini adalah peringatan Hari Nusantara 2015. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan tentu saja memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Dan setiap tanggal 13 Desember kita memperingati Hari Nusantara. Untuk tahun ini, bagaimanakah tujuan serta apa yang diharapkan dari peringatan Hari Nusantara 2015 ini? Kita akan berbincang dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir bersama kami di Studio 6 TVRI. Yang pertama adalah Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia, Bapak Asrul, API MSI. Selamat siang, Pak Asrul. Lalu hadir juga Sekretaris Harian Panitia Tingkat Nasional Peringatan Hari Nusantara 2015, Bapak Dr. Insinyur Dedi Hasutisna MS. Selamat siang, Pak Dedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu hadir juga yang nanti akan menjadi tuan rumah, yaitu Wakil Wali Kota Banda Aceh, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin. Selamat siang juga Pak Zainal. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita setiap tahun memperingati Hari Nusantara 2015. Tentu ada latar belakang dan juga tujuan yang diharapkan dari peringatan acara ini. Namun sebelum kita berbincang lebih jauh, kita ikuti terlebih dahulu liputan ataupun prolog yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami berikut ini. Hari Nusantara yang diperingati setiap tanggal 13 Desember merupakan penegasan dan momentum untuk mengingatkan kembali bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi kelautan yang sangat besar. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesatuan wilayah Nusantara yang utuh untuk menjadi negara kepulauan pertama kali dicetuskan dengan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 yang antara lain menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Luas Laut Indonesia meliputi 75,3% dari seluruh luas wilayah negara Indonesia. Potensi ekonomi sumber daya kelautan Indonesia diperkirakan mencapai kurang lebih 3.000 triliun rupiah per tahun. Sumber daya kelautan meliputi sektor perhubungan laut, industri maritim, perikanan, pariwisata bahari, energi dan sumber daya mineral, bangunan kelautan, dan jasa kelautan. Hari Nusantara 2015 akan diselenggarakan di Pelabuhan Perikanan Lampulo, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Seperti apakah perayaan Hari Nusantara 2015? Ya, saudara, demikian tadi prolog yang disiapkan tim redaksi kami terkait dengan peringatan Hari Nusantara 2015. Dan langsung saja kita berbincang dulu mungkin dengan Pak Asrul. Pak, tadi sudah disampaikan sedikit mungkin sebetulnya mengapa kemudian tanggal 13 Desember ini diperingati sebagai Hari Nusantara untuk mengingatkan kita semua bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Tapi sebetulnya apa Pak yang melatar belakangi setiap tahun kita memperingati Hari Nusantara ini? Jadi pertama sekali betul tadi disampaikan bahwa diawali dengan Deklarasi Juanda pada saat itu ya. Jadi bagaimana konsep negara kepulauan pada saat itu dicetuskan. Kemudian sebenarnya melalui perjalanan yang panjang untuk kemudian Indonesia bisa mendapat pengakuan bahwa sebagai negara kepulauan. Jadi dari perjalanan panjang kemudian tahun 1982 melalui sidang UNCLOS ya, tanggal 10 Desember 1982, kemudian Indonesia mendapatkan pengakuan di situ, termasuk di situ batas-batas wilayah kita, wilayah laut kita. Jadi sebelum ada penetapan itu, batas laut wilayah kita itu kurang lebih hanya 100.000 km persegi. Iya. Lalu bertambah. Kemudian bertambah menjadi 3,1 km persegi. Kemudian Indonesia meratifikasi melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 85 ya. Di situ juga termasuk menambah batas wilayah perairan kita ya, yang menjadi 2,7. Nah, kemudian oleh pemerintah pada saat itu ya tahun 99, pada saat itu kemudian ditetapkan bahwa tanggal 13 Desember ini akan diperingati menjadi Hari Nusantara.
kemudian oleh Presiden Megawati ya tahun 2001 ditetapkan melalui Kepres pada saat itu. Ya, kalau nggak salah Kepres 126 ya. Kepres 126 pada saat itu Presiden Megawati menjangankan bahwa tanggal 13 Desember itu dijadikan satu peringatan nasional ya. Jadi Hari Nusantara, di mana di situ menjadi satu momentum ya bahwa Indonesia ini merupakan negara yang terluas dari sisi perairannya dan lautnya. Nah, itu sebenarnya yang mendasari kenapa kemudian pada saat itu setiap tahun kita peringati ya tanggal 13 Desember itu. Kemudian tidak kalah penting sebenarnya adalah bagaimana ada perubahan paradigma berpikir ya, ada perubahan paradigma berpikir. Jadi ada perubahan mindset ya, kenapa itu diperingati setiap tahun, ada perubahan mindset bahwa karena kita adalah negara kepulauan terbesar, mestinya menjadi prioritas kita adalah wilayah laut kita gitu. Jadi kalau saya pinjam kata Pak Dedi bahwa kita jangan lagi berpikir matra darat, kan gitu, ya. Tapi kita harus berpikir matra laut. Baik, jadi kini kita mulai berpikir lebih luas, lebih fokus lagi terhadap potensi di wilayah kelautan ataupun kemaritiman gitu Pak. Tentu akhirnya ini terkait lagi dengan peringatan Hari Nusantara. Untuk tahun ini Pak, tema apa yang akan diangkat dan mengapa kemudian memilih untuk memutuskan tema tersebut Pak Dedi? Tema itu selalu tergantung kepada siapa yang menjadi ketua pelaksana. Baik, untuk tahun ini. Nah, anggota Dewan Kelautan itu kan kurang lebih ada 14 kementerian. 14 kementerian. Dan kita secara tulus, fair bahwa setiap menteri yang masuk di dalam Dewan Kelautan ini setiap tahun bersedia untuk menjadi ketua panitia pelaksana Hari Nusantara. Ya. Nah, untuk tahun ini kebetulan Menteri SDM. Nah, ini implikasinya karena Menteri SDM, sehingga semua kegiatan Hari Nusantara, kalau tadi di depan itu kan puncaknya ya, tapi sebetulnya ada rangkaiannya. Rangkaian kegiatan. Dan rangkaian kegiatan Hari Nusantara itu hampir 1 tahun. Nah, ini selalu diwarnai siapa yang menjadi ketuanya. Nah, tahun ini karena Menteri SDM, maka semua energi dan sumber daya mineral. Sehingga tema yang diusung pun adalah energi dan sumber daya mineral untuk mensejahterakan rakyat supaya Indonesia menjadi poros maritim dunia. Baik, ini terkait juga dengan visi misi Presiden dalam nawacitanya ya menuju poros maritim dunia. Nah, sehingga dalam rangkaian Hari Nusantara ini Kementerian SDM itu mengadakan safari seminar. Itu hampir di 9 provinsi, di 9 perguruan tinggi. Dan semua bagaimana membangun klaster maritim, klaster energi supaya bisa mensejahterakan rakyat ya. Dan karena energilah Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia. Ya, baik. Dan kalau tidak salah puncak peringatan untuk tahun ini akan diselenggarakan di Aceh, tepatnya di Banda Aceh ya Pak ya. Mengapa kemudian memilih lokasi ini untuk menjadi tempat puncak peringatan? Lokasi itu selalu dipilih, pertama, kalau kita sinkronkan antara potensi ketua gitu dengan lokasi, itu ada match-nya ya. Baik. Ada match-nya. Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya selalu bahwa si pemerintah provinsi ataupun kabupaten itu memang bersedia meminta untuk menjadi tuan rumah. Nah, karena ini sangat penting ketersediaan dan permintaan dari Provinsi Aceh kepada Menteri Kelautan yang notabene selaku ketua harian, sehingga meluncurlah bahwa puncak acara Hari Nusantara 2015 ini di Aceh. Nah, kebetulan Aceh juga potensi energinya dan sumber daya juga luar biasa. Nah, sehingga gayung bersambutlah ketuanya Menteri SDM, Aceh punya potensi dari ESDM-nya. Nah, sehingga akan membangunlah klaster dan nanti akan dicanangkan pas puncak acara. Karena nanti akan dibangun di Aceh Jaya ya, kalau tidak salah seperti itu. Baik. Nah, itu gambarannya. Baik, mungkin Pak Wakil Wali Kota bisa menyampaikan sejauh mana sebetulnya potensi energi yang tersimpan di Aceh, terutama di Banda Aceh ini. Tadi kan Pak Dedi juga sudah sampaikan bahwa di sana ini potensi energinya sangat besar sebetulnya, dan mungkin masih belum banyak dimanfaatkan. Iya, sebenarnya kalau kita melihat bahwa
sumber daya energi di Aceh itu cukup sangat menggembirakan, termasuk mungkin salah satunya yang disebutkan Pak Didi tadi itu di Aceh Jaya, kemudian juga termasuk di Aceh Besar itu Selawah. Selawah itu juga sangat potensi, itu sebagai sumber daya energi yang mungkin perlu dikembangkan juga ke depan. Maka saya pikir bahwa pilihan kali ini Banda Aceh untuk dijadikan sebagai tuan rumah Hari Nusantara ini, saya pikir sungguh sangat tepat. Apalagi buat sekarang ini kita lihat bahwa energi kita termasuk listrik terutama sekali itu kan sekarang ini khususnya bagi Aceh masih dalam kondisi belum mencukupi secara maksimal. Dalam artian kita masih kadang-kadang harus mati lampu dan sebagainya. Kekuatan dayanya belum cukup ya Pak ya? Maka dengan dipilih Banda Aceh, saya pikir ini merupakan suatu hal, Aceh dipilih, saya pikir suatu hal yang cukup positif dan cukup sangat menggembirakan masyarakat Aceh. Sejauh ini bagaimana Pak kesiapan dari wilayah Aceh sendiri atau Banda Aceh untuk menyambut Hari Peringatan Nusantara? Baik, kami pikir Banda Aceh dan terutama sekali pemerintah Provinsi Aceh itu sungguh sangat serius di dalam menyambut ini. Itu sudah beberapa kali ikut rapat, Pak Didi ikut, juga kami pun ikut rapat dari sumber daya energi juga ikut rapat. Dan kemarin itu dalam evaluasi kemarin kami lihat itu sudah rampung sampai dengan 80%. Itu sekitar 2 minggu yang lalu. Ini sudah 2 minggu, mungkin ada kemajuan yang cukup sangat luar biasa. Maka kami selaku tuan rumah, selaku Banda Acehnya, karena acara di Banda Aceh, maka kami insya Allah akan 2 hari ini kita akan panggil semua camat di kota Banda Aceh untuk kita rapatkan, karena Pak Presiden kita kan sungguh sangat senang berjumpa dengan rakyatnya. Betul. Itu bukan sama dengan pejabatnya saja. Beliau sangat senang dengan rakyatnya. Maka insya Allah itu masyarakat biasa itu, terutama masyarakat nelayan itu akan kami hadirkan di acara dimaksud. Pada saat tanggal 13 Desember nanti ya Pak ya. Baik, tadi disampaikan Pak Dedi, Pak Asrul, ini ada 14 kementerian yang terlibat setiap tahunnya dalam pelaksanaan Hari Nusantara ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak kementerian apa saja dan bagaimana koordinasi antar kementerian tersebut? Ya, jadi kementerian-kementerian terlibat sebenarnya ada Kementerian Pendidikan, ya, kemudian Bappenas, kemudian Menteri Dalam Negeri, kemudian Kementerian Luar Negeri, ya. Luar negeri juga terlibat ya Pak? Iya, luar negeri terlibat, kemudian Ristek, Dikti, termasuk Kapolri sama Kasal juga ikut terlibat di situ, ya. Iya, lingkungan hidup. Jadi untuk terkait dengan sinergitas dengan kementerian lembaga, masing-masing kementerian lembaga melakukan sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Ya. Iya. Misalkan contoh saat ini di Aceh sedang dikembangkan untuk pelabuhan-pelabuhan yang ada di sana, yang di Lampulo itu. Nah, itu menjadi tugas dari Kementerian PUPera. Kemudian membangun infrastruktur yang lainnya juga, termasuk ada membangun infrastruktur jalan. Ya. Tapi mungkin Bapak bisa menggambarkan sejauh ini bagaimana dengan persiapan infrastruktur tadi kalau disebutkan pelabuhan juga saat ini tengah dibangun kembali dalam rangka menyambut pelaksanaan hari. Terakhir ya, yang disampaikan Pak Wakil Wali Kota 2 minggu lalu kita ada rapat koordinasi tingkat pusat di sana. Kemarin dipimpin oleh Pak Sekjen dan Pak Sekda. Ya, termasuk kita ada kunjungan lapangan. Kalau dilihat dari kesiapan dari sisi kunjungan lapangan kemarin, ya insya Allah sebelum pelaksanaan besok tanggal 13 Desember sudah bisa rampung secara keseluruhan. Baik. Ya. Baik, saya ke Pak Dedi, Pak. Ini peringatan Hari Nusantara diperingati setiap tahun, lalu kemudian apa nanti yang spesial atau istimewa pada peringatan Hari Nusantara tahun ini, dan mungkin apa yang membedakan dengan tahun lalu? Dan kalau tadi disebutkan rangkaian kegiatannya sebetulnya sudah berlangsung selama setahun. Apa saja tuh Pak kegiatan yang sudah dilakukan sebelum nanti peringatan hari H ini? Jadi kan tujuan Hari Nusantara itu secara garis besar itu ada 4. Satu adalah merubah mindset bangsa Indonesia itu jangan ke darat terus gitu, harus bergeser ke laut. Kemudian menjadikan laut itu sebagai mainstream pembangunan nasional. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan model pembangunan terintegrasi lintas sektor di daerah.
Nah, kemudian yang keempat adalah upaya untuk membangun supaya Indonesia itu menjadi poros maritim dunia.